warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi merupakan bagian integral dari keseluruhan aspek psikis manusia. Sebagai fungsi psikis, perasaan dan emosi mempunyai pengaruh terhadap psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kemauan. Nah, perasaan itu apa sih? Perasaan adalah pengalaman yang disadari dan diaktifkan oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmani. Max Siller membagi perasaan menjadi 4 kelompok, yaitu perasaan penginderaan, perasaan vital, perasaan psikis, dan perasaan pribadi. Perasaan penginderaan yaitu perasaan yang berhubungan dengan alat indera seperti dingin, panas, dan lain-lain. Lalu ada perasaan vital. Perasaan vital ini adalah perasaan yang berhubungan dengan keadaan tubuh seperti rasa lemas, rasa lesu, dan segar. Lalu ada perasaan psikis. Perasaan psikis adalah perasaan yang menyebabkan perubahan-perubahan psikis seperti sedih, senang, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada perasaan pribadi. Perasaan pribadi adalah perasaan yang dialami oleh seseorang secara pribadi, seperti perasaan terasingkan, suka, dan tidak suka. Nah, emosi itu apa sih? Emosi adalah suatu keadaan terangsang dari organisme mencakup pengalaman yang bersifat mendalam dan kemungkinan terjadi perubahan perilaku. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perasaan dan emosi itu berhubungan erat ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara emosi dan tingkah laku. Sebelumnya, apa sih itu emosi dan apa sih itu tingkah laku? Emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sedangkan tingkah laku, segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh seorang individu berupa tindakan yang dapat diatur. Terdapat 3 teori yang membahas tentang hubungan antara emosi dan tingkah laku. Yang pertama, teori sentral, yang kedua, teori perifer, dan yang ketiga, teori kedaruratan emosi. Emosi juga berhubungan dengan motif. Emosi dapat berfungsi sebagai motif yang dapat memotivasi atau menyebabkan timbulnya semacam kekuatan agar individu dapat berbuat atau bertingkah laku. Tingkah laku yang ditimbulkan oleh emosi bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa emosi mempengaruhi tingkah laku seseorang, untuk berperilaku positif maupun negatif pada orang lain. Perkenalkan, nama saya Wisnu Arya Pradana. Di sini saya akan melanjutkan subbab selanjutnya, memasuki subbab 3, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Nah, next. Ya, emosi adalah reaksi atau ekspresi kita terhadap sesuatu, mau individu ataupun yang lainnya. Nah, di sini apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi seseorang? Nah, mari kita simak video tersebut. Beberapa kondisi yang mempengaruhi sifat atau ekspresi seseorang, baik internal maupun eksternal, dapat memperkuat atau mendominasi suatu emosi seseorang. Nah, contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang mempengaruhi emosi dominan seseorang. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu kondisi yang menunjang timbulnya emosionalitas yang akan meningkat.
Terima kasih karena sudah memperhatikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab selanjutnya. Setiap individu mengalami proses perkembangan emosi selama masa hidupnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi individu antara lain kepribadian, lingkungan, budaya, dan pengalaman. Reaksi emosi individu mudah dipahami karena perasaan atau emosi bersifat subjektif dibandingkan peristiwa psikis yang lain, dan perasaan berhubungan dengan pengenalan atau pengalaman seseorang. Perbedaan individu dalam perasaan dan emosi dapat dipengaruhi oleh perbedaan kondisi atau keadaan individu. Yang pertama, keadaan dasar individu. Yang kedua, keadaan psikis individu. Kondisi jasmani individu.